Semua orang mengira perang telah usai. Dunia barat bersorak setelah Nazi tumbang dan tirai besi komunisme mulai menguat di timur. Tapi tahun-tahun damai itu ternyata hanyalah ilusi belaka. Di balik layar, tangan-tangan tak terlihat mulai bermain api. Bolonya, Italia, 2 Agustus 1980. Sebuah bom meledak di stasiun pusat. 85 orang tewas, lebih dari 200 luka-luka. Media menuduh kelompok kiri radikal, sedangkan pemerintah menyalahkan komunis. Rakyat pun dicekam rasa takut. Tapi beberapa dekade kemudian, sebuah nama mulai muncul dari balik dokumen rahasia yang dibuka oleh parlemen Italia, Operasi Gladio. Nama itu terdengar seperti sandi perang, tapi kenyataannya jauh lebih rumit. Gladio bukan sekadar operasi, namun adalah sebuah jaringan dan bayangan. Dan operasi ini lahir dari tempat yang paling tak terduga, NATO. Banyak yang bertanya, mengapa NATO, aliansi pertahanan yang katanya melindungi Eropa dari perang dunia, justru dikaitkan dengan aksi teror di negaranya sendiri? Dan inilah awal dari teka-teki sejarah yang hampir terlupakan. Tapi sebelum kita mengungkap siapa dalang sebenarnya, kita harus mundur ke tahun-tahun kelam setelah Perang Dunia II, di saat kekuasaan dibangun bukan lewat senjata, tapi lewat ketakutan. Gladio è cominciata in Italia nel 1951, quando il generale che comandava il SIFAR di allora, il generale Broccoli, scrisse al capo di Stato Maggiore generale dicendo: devo mandare 6 ufficiali a un corso dell'intelligence service. Setelah Perang Dunia Kedua usai, Eropa berdiri di atas puing-puing. Kota-kota hancur, ekonomi runtuh, pemerintahan sipil lumpuh. Di tengah kekacauan itu, kekuatan baru dari timur, Uni Soviet, bangkit dengan membawa panji komunisme. Amerika Serikat bergerak cepat. Bersama sekutunya, mereka membentuk NATO untuk membendung pengaruh Soviet. Tapi, perlindungan resmi saja tak cukup. Maka dibentuklah pasukan bayangan rahasia di tiap negara, jaringan Stay Behind Army. Di Italia, proyek ini diberi nama Sandi, Gladio. Jaringan Gladio bukan pasukan resmi. Mereka direkrut secara diam-diam, mantan tentara, intelijen, hingga kelompok sipil yang bersedia dilatih untuk perang rahasia. Yang mengejutkan, sebagian besar dari mereka tidak pernah benar-benar dipakai untuk melawan invasi Soviet, karena invasi Uni Soviet tidak pernah terjadi. Lalu, kemana kekuatan rahasia ini digunakan? Itulah bagian tergelap dari kisah ini. Beberapa laporan menyebut Gladio justru diarahkan untuk menciptakan kekacauan internal dengan cara menyusupkan aksi teror di negaranya sendiri, kemudian menyalahkan pihak kiri atau komunis. Tujuannya untuk membuat rakyat ketakutan, untuk mencegah partai kiri naik ke tampuk kekuasaan secara demokratis, dan untuk memastikan dominasi blok barat tetap terjaga. Un jour, un soir, cette personne est venue chez moi et m'a demandé si je voulais me charger de missions confidentielles. Il a expliqué que c'était quelque chose qui était dans le cadre de l'OTAN, mais sans beaucoup plus d'explications, parce qu'à ce moment-là, j'étais toujours susceptible de refuser, donc il ne s'indiquait pas de donner trop de détails, puisque toute cette organisation était absolument secrète. C'était une des organisations les plus secrètes. Pada siang kelabu 12 Desember 1969, kota Milan berguncang. Sebuah bom berkekuatan tinggi meledak di dalam gedung Banca Nazionale dell'Agricoltura di Piazza Fontana, jantung ekonomi kota. 17 orang tewas di tempat, lebih dari 80 lainnya terluka. Dalam sekejap, semua mata mengarah ke kelompok kiri radikal. Polisi menangkap seorang aktivis anarkis bernama Giuseppe Pinelli. Namun, beberapa hari kemudian, publik kembali dibuat terhenyak. Pinelli terjatuh dari jendela markas polisi saat diinterogasi. Kematian Pinelli
memicu amarah dan menciptakan atmosfer ketidakpercayaan. Namun, seperti banyak kisah gelap dalam sejarah politik Eropa, penyelidikan bertahun-tahun kemudian mengarah ke kenyataan mencengangkan. Di balik layar, sebuah skenario besar sedang dijalankan. Sebuah pola mulai terbaca, ledakan demi ledakan, kekacauan demi kekacauan, semuanya diarahkan untuk menciptakan ketegangan. Strategi ini dikenal sebagai strategia della tensione, yang berarti strategi ketegangan. Tujuannya sederhana, ciptakan kekacauan, tuduhkan pada musuh politik, lalu tawarkan keamanan sebagai alasan untuk memperkuat kekuasaan. Yang lebih mengejutkannya lagi, setelah dilakukan penelitian, ledakan seperti ini tidak terjadi di Italia saja. Di Jerman, Belgia, Turki, hingga Yunani, pola yang serupa ditemukan. Di Yunani, bahkan terjadi kudeta militer tahun 1967 yang kemudian diketahui melibatkan jaringan rahasia. Salah satu titik terang dalam misteri ini datang dari pengadilan terhadap Vincenzo Vinciguerra, anggota kelompok neofasis Ordine Nuovo. Ia bertanggung jawab atas pengeboman Peteano tahun 1972. Dalam kesaksiannya, Vinciguerra mengaku bahwa serangan itu bukan aksi independen, melainkan bagian dari strategi yang lebih besar yang melibatkan elemen dalam militer dan intelijen negara sendiri. Bisognava attaccare i civili, quello che è il popolo, le donne, i bambini, le persone innocenti e strane ad ogni gioco politico, per una ragione semplice, perché bisognava obbligare questa gente, l'opinione pubblica italiana, a rivolgersi allo Stato, a rivolgersi al regime per chiedere maggiore sicurezza. Namun, pengakuan Vinciguerra saat itu tidak serta-merta membongkar segalanya. Ia hanyalah satu bagian kecil dari puzzle yang jauh lebih besar. Di queste strutture parallele faccio parte di Ordine Nuovo, che altro non è che un'organizzazione legata, dipendente dai servizi di sicurezza. Adalah Hakim Felice Casson yang kemudian membuka kembali kasus Peteano dan menemukan arsip yang telah dimanipulasi. Dari situlah ia mulai menelusuri hingga akhirnya menemukan dokumen resmi tentang sebuah jaringan rahasia bernama Gladio, sebuah pasukan bayangan yang didanai dan dibentuk dalam koordinasi dengan NATO dan CIA. Dan pada tahun 1990, semua keraguan itu sirna. Perdana Menteri Giulio Andreotti secara terbuka mengakui keberadaan operasi Gladio di hadapan parlemen Italia. Pengakuan itu adalah bom kedua, bukan yang membunuh tubuh, tapi yang menghancurkan ilusi. Ilusi bahwa demokrasi selalu transparan, runtuh ketika jejak operasi ini mulai terkuak. Ilusi bahwa teror selalu datang dari luar. Namun ternyata semuanya adalah tipuan. Dalam dokumenter BBC berjudul Gladio, The Ringmasters, salah satu penyintas Piazza Fontana berkata, "Kami bukan korban perang. Kami objek eksperimen psikologis oleh negara kami sendiri." Kalimat itu lebih menakutkan dari ledakan, sebab jika sebuah negara mampu menciptakan musuhnya sendiri, memanipulasi rasa takut demi mempertahankan kuasa, maka siapa yang sebenarnya sedang dilindungi? Dan pertanyaan yang lebih besar lagi, apakah strategi semacam ini benar-benar berakhir di tahun 1990 atau justru berevolusi menjadi lebih halus dan lebih tak terlihat? Sejak awal, Gladio adalah proyek global, bukan hanya Italia, bukan hanya NATO, namun juga bagian dari jaringan lebih besar yang dibentuk oleh CIA dengan nama sandi yang berbeda di tiap negara. Di Belgia disebut SDRA 8, di Prancis disebut Plan Bleu, di Jerman Barat bernama TDBJD, dan bahkan di Turki disebut Özel Harp Dairesi. Semua jaringan itu berfungsi sebagai pasukan bawah tanah. Tapi satu hal yang selalu sama, semuanya terhubung ke struktur komando NATO dengan dukungan intelijen langsung dari CIA. Menurut dokumen dan kesaksian dari sejumlah mantan agen, markas koordinasi Gladio ada di Allied Clandestine Committee (ACC) dan Clandestine Planning Committee (CPC), dua badan NATO
yang dibentuk secara rahasia untuk menyinkronkan aktivitas jaringan Stay Behind di seluruh Eropa. Beberapa dokumen dan kesaksian mantan agen menyebut CIA terlibat dalam pelatihan, logistik, dan pendanaan jaringan ini. Dan seperti operasi-operasi CIA lainnya di Guatemala, Iran, dan Chili, mereka tak selalu peduli pada siapa yang mereka latih selama orang-orang itu anti-komunis. Maka, ketika kelompok-kelompok sayap kanan ekstrim, bahkan neofasis, mulai masuk dan membentuk inti dari pasukan Gladio di beberapa negara, tidak ada satupun yang benar-benar menghentikan mereka. Apakah ini disengaja? Itulah pertanyaan yang hingga hari ini masih menggantung di udara. Sebab jika Gladio adalah sistem pertahanan cadangan, maka keberadaannya seharusnya pasif. Tapi kenyataannya, di sejumlah kasus, jaringan ini disebut-sebut digunakan untuk kepentingan politik domestik, bukan sekadar pertahanan. Banyak analis percaya bahwa pada titik tertentu, Gladio menjadi alat bagi kekuasaan untuk mengarahkan arah politik, bukan lagi bertahan dari invasi. Tak pernah ada pejabat NATO atau CIA yang dituntut atas peran mereka. Tak ada penyelidikan menyeluruh lintas negara. Yang tersisa hanyalah potongan arsip, pengakuan pribadi, dan dokumen yang terlambat dibuka. Dan dalam senyap, kepercayaan publik perlahan terkikis oleh ketakutan yang tak pernah bisa dijelaskan sepenuhnya. Sejarah tak selalu ditulis oleh pemenang. Kadang, sejarah justru ditulis oleh mereka yang berhasil membuat kita takut untuk bertanya. Operasi Gladio adalah salah satu pengingat bahwa bahkan dalam sistem demokratis bisa ada sisi yang tak banyak diketahui publik. Ini bukan fiksi, bukan sekadar rumor liar. Operasi ini telah diakui secara resmi oleh sejumlah pemimpin negara dan menjadi bagian dari dokumen sejarah yang masih dipelajari hingga kini. Maka, pertanyaannya bukan hanya apakah Gladio nyata, tapi juga berapa banyak Gladio lain yang belum pernah kita dengar.